Hai, selamat mendengarkan. Ijab kabul pun dimulai. Saya nikahkan dan kawinkan wali dari orang tua Lupita Andriani binti Arman dengan Harlan bin Alfredo. Mas kawin berupa uang tunai Rp100.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Lupita Andriani binti Arman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi dan warga? Sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Harlan dan Lupita mengusap wajahnya dengan kedua belah telapak tangan. Rasa syukur mereka panjatkan dalam hati, karena mereka sudah sah menjadi sepasang suami istri, walau hanya menikah siri atau secara hukum agama. Sekarang kalian berdua sudah sah sebagai sepasang suami istri secara hukum agama. Bila ingin dilanjut, kalian bisa mendaftarkan pernikahan kalian berdua di kantor KUA. Semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah, marwadah, waramah, dan diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Ucap semua orang yang masih hadir menyaksikan pernikahan dadakan itu. Setelah beramah tamah, Pak Ustadz pamit undur diri. Lupita dan Harlan mencium punggung tangan Pak Ustadz sebagai rasa terima kasih. Jaga baik-baik gadis ini, karena dia sudah sah menjadi istri Mas, dan sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Mas lahir maupun batin. Nasihat Pak Ustadz sebelum pergi meninggalkan rumah Lupita. Insya Allah Pak, semoga saya menjadi imam yang baik untuk istri saya ke depannya. Amin. Assalamualaikum. Pak Ustadz memberi salam dan beranjak dari rumah Lupita bersama para warga yang ikut membubarkan diri. Waalaikumsalam, jawab Lupita dan Harlan serempak. Sebelum pergi pulang, Pak RT ngobrol sebentar dengan Harlan. Pak RT, bagaimana kalau kita ngopi dulu? Ajak Harlan. Tidak usah, ini sudah jam 11 lewat. Saya harus pulang. Cuma saya mau minta fotokopi KTP Masnya untuk data warga RT kita, karena Mas sekarang sudah menjadi suami Lupita. Jadi saya butuh KTP Mas. Harlan terdiam, ia masih mengingat dan memiliki KTP lamanya. Sebentar Pak, saya cari dulu. Harlan beranjak dari duduknya dan berjalan agak ke dalam. Lupita tampak bingung. Kenapa cuma ambil KTP saja mesti menjauh? Pikir Lupita. Harlan mulai mencari satu persatu di dalam dompetnya. Ia masih belum mau membongkar jati dirinya pada Lupita dan Pak RT. Ketemu. Harlan berjalan mendekat dan memberikan KTP-nya pada Pak RT. Nama Harlan, lahir di Belanda. Pak RT menyoroti wajah tampan Harlan dan bertanya dengan penuh keraguan. Apa Masnya asli orang Belanda? Benar Pak, saya lahir di Belanda dan kedua orang tua saya asli orang Belanda. Tapi kenapa bahasa Indonesia lancar sekali? Karena sejak kecil saya ikut bersama ibu asuh saya dan tinggal di kampung. Alamat tinggal di Bandar Lampung. Iya, ibu asuh saya asli orang Lampung. Pak RT mengangguk-angguk tanda percaya. Memang sejak pertama kali melihat Harlan, Pak RT begitu kagum dan heran melihat wajah bulenya tapi kental logat bahasa Indonesia. Dia pikir Harlan blasteran, tapi nyatanya asli orang Belanda. Untunglah aku masih memiliki KTP lama dan Mak tidak menaruh nama asliku. Bergumam dalam hati. Nama asli Masnya siapa? Pasti punya nama asli Belanda. Tiba-tiba Pak RT menanyakan nama aslinya yang membuatnya kalang kabut. Harlan sedang berpikir sejenak. Albert, hahaha. Jawabannya cepat sambil tertawa. Maafkan aku Lupi. Aku harus berbohong. Ini semua demi kebaikan bersama. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu. Sudah malam, gak enak sama pengantin baru. Celutuk Pak RT terkekeh. Terima kasih banyak Pak. Harlan dan Lupita berjabat tangan. Lupita berinisiatif memberikan amplop pada Pak RT, tapi dengan halus ia menolaknya. Kini tinggal mereka berdua di dalam rumah itu. Lupita terlihat gugup dan gusar. Pasalnya, ia belum pernah tinggal satu atap bersama seorang pria yang belum lama mengenalnya. Kalau dihitung-hitung, Lupita mengenal Harlan baru sekitar 4 bulanan. Baginya terlalu cepat menikah dengannya. Lupita membereskan tikar di ruangan tamu. Harlan sudah memasukkan sofa ke dalam ruangan. Lupi, panggil Harlan yang sudah duduk di sofa. Lupita datang menghampiri Harlan sambil membawa secangkir kopi. Duduklah, kita harus bicara. Lupita duduk di seberang Harlan dengan pandangan condong ke depan. Terima kasih kopinya. Lupita menoleh. Tidak perlu berterima kasih, itu sudah kewajibanku sebagai seorang istri, ucapnya lirih. Harlan tersenyum puas. Lupi, aku minta maaf sekali lagi, karena telah menyusahkanmu dan sudah membuatmu malu, karena kesalahpahaman ini menikah digebrek warga. Terlihat penyesalan dari wajah Harlan. Lupita menarik nafas dalam-dalam, menundukkan wajahnya sambil mengeratkan jemari tangannya. Menyesal pun tiada guna, semua sudah terjadi. Tapi sebelumnya, aku minta maaf kalau aku belum bisa. Ucapan Lupita terputus, terlihat bibirnya gemetar untuk meneruskan kalimatnya.
sudah paham maksud Lupita. Ia tersenyum tipis. Aku sudah tahu maksudmu, Lupi. Aku tidak mau memaksamu kalau kau sendiri belum yakin dan siap melakukannya. Aku paham semua butuh proses. Ibu Harlan bijak. Lupita kembali menoleh dengan bola mata berembun. Maafkan aku, jujur aku masih syok dan bingung harus apa. Semua begitu tiba-tiba. Cairan bening itu sudah jatuh ke pipi mulus Lupita. Harlan menatap ibu Lupita dan menggeser duduknya lebih dekat. Hei, jangan menangis. Mengusap lembut punggung Lupita. Apa kamu menyesal menikah denganku? Tanya Harlan tiba-tiba. Lupita menatap lekat wajah Harlan. Bola mata coklat itu terlihat sangat sejuk. Melihat dari dekat, Lupita begitu terpesona dan tak percaya dengan wajah tampan berkarisma suaminya. Menggeleng cepat. Tidak, Mas, ini sudah takdirku. Justru aku berpikir Mas lah yang telah menyesal menikahi gadis jelek dan miskin sepertiku. Imbuhnya merendah. Tidak, Lupi, justru aku bangga memilikimu. Kau gadis yang manis, cerdas, dan selalu berpikir positif. Kau juga seorang gadis yang baik dan sederhana. Bahkan kejujuranmu mencerminkan ketulusan dan kebersihan hatimu. Mas terlalu berlebihan menilai diriku. Lupita, aku mengatakan dari hatiku yang paling dalam. Aku bukan pria bermulut manis dan gampang merayu. Sejak awal aku begitu simpati dan iba melihat kegigihan dan kerja kerasmu. Sekarang, kau adalah istriku. Sudah suatu keharusan aku menjaga dan melindungimu. Terima kasih, Mas. Kau begitu pengertian. Ujar Lupita mengusap air matanya yang hampir mengering. Diminum dulu kopinya, Mas. Harlan hampir melupakan kopi itu. Diambilnya cangkir kopi itu dan menyeruputnya perlahan. Menaruh cangkir kopi. Tidurlah, ini sudah jam 12 lewat. Apa Mas akan tidur di sini malam ini? Tentu saja. Tidak mungkin aku meninggalkanmu sendiri. Apa kata warga bila melihatku pulang malam-malam, sementara kita baru saja menikah? Apa keluarga Mas tidak akan mencari? Tidak, Lupi, mereka pasti akan mengerti. Ya sudah, tidurlah cepat. Aku akan tidur di sofa. Mas tidur di kamarku saja. Aku akan tidur di depan. Dulu kamar yang ditempati bibi dan paman, kamar ayah dan ibuku. Tidak apa-apa, di sofa saja. Di rumah ini ada 3 kamar. Yang paling belakang, bekas kamar Lolita. Kenapa harus tidur di sofa kalau ada 2 kamar kosong? Mas karena suamiku. Aku akan menghormati Mas layaknya seorang suami. Harlan terkekeh. Baiklah, aku tidak bisa membantai istriku lagi. Setelah menghabiskan kopi dan membasuh muka di kamar mandi, Harlan masuk ke dalam kamar Lupita yang sederhana. Spray sudah aku ganti yang bersih. Mas tidur yang nyenyak, besok pagi aku bangunkan. Terima kasih, Lupi. Kau juga harus istirahat yang banyak. Tidak usah banyak pikiran untuk hari esok. Ada aku yang selalu menemanimu, ucap Harlan lembut. Jantung Lupita berdebar cepat. Seketika darahnya berdesir. Ada perasaan yang tak biasa dalam hatinya. Lupita mengangguk pelan, berjalan keluar kamar dan menutup pintu setelah mematikan lampu tengah dan masuk ke dalam kamarnya.